Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya nih, para warga sekolah apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Nah, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi nih seputaran tentang KIP. Tapi KIP-nya agak berbeda nih ya, atau PIP-nya. PIP atau Program Indonesia Pintar untuk Mahasiswa nih, atau KIP kuliah ya. Untuk para warga yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi nih, terutama para warga yang saat ini berada di kelas 12 ya dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu ya. Bahkan untuk SNPTMB-nya itu sudah ada jadwalnya dan sudah ada dikeluarkan, apa-apa aja tuh ya, persyaratannya. Nah, di video Mas Eka sebelumnya juga sudah dibahas nih, di sini 2 ya, silakan yang ingin melanjutkan kuliah nih ya, dicek dulu di situ terus, ingin melanjutkan kuliahnya menggunakan KIP juga bisa, di video kali ini Mas Eka akan membahasnya. Tapi sebelumnya untuk para warga yang baru bergabung nih atau baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke web, KIP kuliahnya. Nah, web KIP kuliah atau PIP kuliah ini berbeda dengan, KIP yang untuk jenjang SD, SMP, SMA ya. Nah, ini dikhususkan untuk, teman-teman atau para warga sekolah yang, ingin melanjutkan kuliah atau sedang kuliah nih ya. Nah, seperti biasa di sini webnya di kip/kuliah, .kemendikbud.go.id. Nah, teman-teman bisa login di sini ada login siswanya. Nah, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan, KIP kuliah ini? Nah, yuk kita bahas ya. Oke, di sini Mas Eka sudah membuat PPT-nya ya, sedikit PPT agar, para warga bisa langsung, nangkep, oh gitu loh dapat, syaratnya untuk dapat kuliah atau, KIP kuliah untuk daftarnya seperti itu. Nah, di sini kita langsung ke yang pertama nih ya, oke. Di sini ada persyaratan penerima KIP kuliah merdeka untuk, para warga yang, mungkin saat ini sedang berkuliah dan ingin mendapatkan KIP kuliah bagaimana cara daftarnya. Nah, di ini ya, kita bahas satu-satu. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah penerima KIP kuliah merdeka adalah lulusan sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Artinya, kalau misalkan ingin daftar kuliah, daftar kuliah, ingin daftar KIP kuliah, ya syaratnya yang pertama harus lulus, dari sekolah menengah atas dulu ya, SMA, SMK, atau, sederajat. Maksimal itu, lulus 2 tahun sebelumnya. Artinya kalau 2023 berarti masih dipakai 2021 tuh, 2021, 2022 ya. Jadi untuk lulusan 2021 dan 2022 masih bisa untuk mengajukan, KIP kuliah merdekanya. Misalkan sekarang saat ini sedang kuliah gitu ya, tapi dia SMA-nya kan lulusan 2021, ingin melanjutkan, mendapatkan KIP kuliahnya, ya bisa gitu. Berarti kalau misalkan 2021 sekarang 2023 harusnya dia udah semester 6 ya, itu bisa mengajukan KIP kuliahnya. Syaratnya kan 2 tahun, lulus 2 tahun sebelumnya. Kalau sekarang 2023 berarti, mundur ke belakang ya 2021 gitu ya. Yang pertama harus lulus dulu, kalau nggak lulus ya nggak bisa ya, harus lulus SMA atau SMK. Kalau SMP bagaimana? SMP kan kamu masih dapatnya kuliah KIP yang SMA ya, kalau ini khusus untuk kuliah ya. Jadi syaratnya harus lulus sekolahnya terlebih dahulu. Kemudian syarat yang kedua, nih, telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi. Jadi sudah lulus dari penerimaan mahasiswa baru ya. Kan penerimaan mahasiswa baru itu seleksinya ada banyak ya. Nih salah satunya ada seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB itu ya. Jadi kalau misalkan sudah masuk dari situ bisa ada beberapa jalur-jalur lainnya lagi ya untuk, seleksi penerimaan mahasiswa barunya melalui semua jalur masuk tuh ya kan perguruan tinggi. Jadi kalau sudah dinyatakan lolos dan, dapat surat keterangannya itu bisa mengajukan KIP-nya. Yang pertama kan tadi lulus dari sekolah, ininya ya lulus dari sekolah SMA ya menengah atas atau SMK atau sederajatnya kemudian lulus dari, penerimaan mahasiswa baru ya 2. Nah yang ketiga adalah memiliki potensi akademik baik.
tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah. Nah, setelah tadi lulus dari sekolah, kemudian lulus, penerimaan mahasiswa baru ya dari PTN maupun PTS-nya, kemudian yang ketiga ya, memiliki potensi akademik nih, jadi dia, cerdas lah gitu ya, tapi memiliki keterbatasan ekonomi gitu kan, dia kurang mampu untuk biaya misalkan UKT-nya dan segala macamnya lah gitu ya. Nah itu, syaratnya bisa dapat KIP tuh ya. Jadi kalau misalkan udah 3 ini terpenuhi semua, insya Allah nanti KIP kuliahnya dapat. Kemudian yang ketiga ini kan memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah. Nah, untuk membuktikan kalau memang kita berasal dari, keterbatasan ekonomi atau keluarga miskin atau rentan miskin, maka di sini ada persyaratan, khususnya lagi ya, keterbatasan ekonomi sebagai syarat calon penerima KIP kuliah merdeka dibuktikan dengan pertama, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar ya. Jadi kalau yang tadi kan lulus SMA, terus lulus, seleksi masuk mahasiswa baru tuh ya. Kemudian kan, tergolong keluarga miskin, ditunjukkan dengan apa nih? Dari KIP atau dia sebelumnya udah dapat KIP. Nah, itu bisa melanjutkan ke KIP KIP kuliahnya ya. Kemudian berasal dari keluarga peserta PKH juga bisa ya, keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera. Jadi kalau misalkan punya KIP, punya PKH, punya KKS, udah lah tuh, udah lengkap tuh ya. Mahasiswa dari panti sosial dan panti asuhan, nah itu boleh masuk ya. Mahasiswa dari keluarga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau yang terdaftar di DTKS. Jadi kalau misalkan memegang 3 kartu ini dan ada di dalam DTKS serta lulus dari SMA dan lulus, dari seleksi penerimaan mahasiswa baru, udah tuh bisa ngajuin, KIP kuliah karena syaratnya sudah terpenuhi semua ya. Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, jadi 5 kriteria ini ya, misalkan KIP-nya tidak ada, kemudian PKH-nya juga nggak ada, KKS-nya juga nggak ada, dan tidak masuk di dalam DTKS dan bukan anak panti sosial atau panti asuhan. Tapi dia lulus sekolah dan lulus dari, seleksi mahasiswa baru dan ingin mendaftar PIP. Bagaimana syaratnya? Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapat KIP kuliah. Jadi bisa ya, merdeka selama memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta tuh ya, setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000. Jadi kalau misalkan double nih, double orang tuanya bekerja misalkan ibunya bekerja 5 juta, terus ayahnya bekerja dengan gaji 5 juta, berarti kan double income 10 juta. Nah, tinggal nanti dibagi jumlah anggota keluarga 10 misalkan ya, 10 juta, keluarganya ternyata ada 5, ya berarti kan dapatnya 200 ribuan ya. Iya, 200 ribu. Nah, itu bisa tuh. Karena di sini dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750. Jadi kalau misalkan melebihi dari 750 maka dianggap mampu. Tapi kalau misalkan di bawah dari 750 ya, bisa tergolong kriteria ini. Jadi kalau misalkan tadi 10 juta dibagi 3 kan harusnya dapatnya, 3,5 juta ya kalau misalkan ada ayah, ibu, dan anak aja. Tapi kalau misalkan anaknya ada 4 ya kan, anaknya 4 terus, ibu dan ayahnya 6 berarti 10 juta dibagi 6. Nah gitu aja. Nanti ketemu, ininya rata-ratanya berapa ya, jumlah dibagi kotornya berapa nih, gabungan orang tua, wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750 ribu. Jadi itu ya, para warga informasi yang bisa Mas Eka sampaikan tentang seputaran KIP kuliah nih, yang mana, KIP kuliah ini juga bisa membantu para warga nih, tujuannya untuk, ya itu tadi memfasilitasi, warga yang memang kesulitan secara ekonomi ya, dia lulus dari sekolahnya, kemudian juga lulus dari penerimaan mahasiswa baru dan mempunyai potensi akademik yang baik, namun, dengan adanya keterbatasan, ekonomi ya, atau dari keluarga tidak mampu, ya udah ini bisa didaftarkan ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat seperti biasa. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Jika ada pertanyaan, langsung tanyakan saja di kolom komentar. Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.